Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kita sehat dan selalu mendapatkan karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, selamat bergabung dalam kuliah problematika pembelajaran matematik semester ini, semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Sebagaimana yang mungkin juga saudara-saudara sudah membaca jadwal, jadi kuliah problematika pembelajaran matematika itu ada 3 rombongan belajar maksudnya, yang masing-masing diampu oleh dosen yang berbeda. Saudara-saudara kelas A dengan saya, yang kelas B dan C masing-masing dengan Pak Yayan dan Pak Fatoni. Meskipun saya kira nanti pada prakteknya di antara kita bisa saling berbagi sumber, informasi, dan lain sebagainya untuk bersama-sama mencapai tujuan mata kuliah ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini sesi pertama ini saya ingin menyampaikan tentang rancangan desain perkuliahan. Ya. Penting saya sampaikan, tidak saja karena ini standar prosedurnya, tetapi oleh karena hari ini kita juga masih berada dalam suasana pandemi, sehingga kita nanti kuliah dalam 1 semester ini masih akan menggunakan sistem online melalui daring Unisma. Nah, untuk perkuliahan kita semester ini rancangannya akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kuliah problematika pembelajaran matematika ini akan membahas berbagai isu strategis dan masalah-masalah di dalam pendidikan dan pembelajaran matematik. Mata kuliah ini dirancang untuk saudara-saudara supaya punya kapasitas, punya kompetensi di dalam mengidentifikasi berbagai masalah, lalu menganalisisnya, dan tentu yang lebih penting dari itu adalah mencari solusi atas masalah-masalah dimaksud untuk efektivitas dan efisiensi pembelajaran matematika di sekolah. Nah, secara spesifik kita ingin memberikan kepada saudara-saudara setelah kuliah atau perkuliahan ini selesai, apa yang diharapkan dari saudara-saudara. Yang pertama, saudara diharapkan mampu menganalisis masalah-masalah pendidikan matematik. Yang kedua, saudara diharapkan mampu menganalisis teori-teori dalam pendidikan matematika sebagai dasar penelitian. Kemudian menganalisis metode-metode penelitian yang terkait dengan pendidikan matematik. Lalu mengumpulkan dan menganalisis data penelitian. Yang kelima, mengelaborasi, mengaitkan temuan-temuan penelitian itu dengan teori-teori yang sudah Anda pelajari. Dan yang terakhir, ini yang ujungnya adalah kita harapkan saudara-saudara bisa bisa menyusun artikel hasil penelitian yang nanti dipublikasikan di dalam jurnal-jurnal yang kita tentukan, jurnal-jurnal ilmiah baik nasional, syukur kalau bisa sampai jurnal internasional. Nah, apa yang akan dibahas di dalam masalah-masalah umum pendidikan matematik ini hanya ancangan yang kami berharap saudara-saudara bisa setidaknya menjangkau topik-topik ini, karena topik-topik ini saya kira aktual yang menjadi bagian dari problem yang kita hadapi di masyarakat pendidikan, khususnya masyarakat sekolah, lebih spesifik lagi yang terkait dengan pembelajaran matematika. Yang pertama, pemahaman konsep. Yang kedua, pemecahan masalah, berpikir tingkat tinggi.
kemudian berpikir kreatif, berpikir kritis, penalaran matematik, komunikasi matematik, pembuktian matematik, representasi matematik, koneksi matematik, gaya kognitif, dan metakognitif. Jadi ini 12 di antara sekian banyak isu-isu strategis yang terkait dengan pembelajaran matematik. Seperti tadi saya sampaikan, ini profilnya saja. Jadi semester ini, kuliah ini diampu oleh 3 dosen, saya, Pak Yayan, dan Pak Halim. Menurut yang saya peroleh informasi dari mbak-mbak di tata usaha, kurang lebih seperti ini, tetapi tidak sangat penting berapapun itu, ya. Kemudian apa yang kita targetkan? Saya kira ini bagi saudara-saudara, saya kira juga bagi kita, ini termasuk mata kuliah yang keren, mata kuliah yang di akhir masa studi Anda. Memang ini agak menantang ya. Jadi di tengah semester pertama nanti Anda dituntut untuk mengumpulkan proposal. Tentu ini sebagai tindak lanjut dari kuliah penelitian di semester sebelumnya. Dan mempraktekannya berbagai pengetahuan yang diperoleh dalam mata kuliah penelitian untuk membuat proposal penelitian yang waktu semester lalu Anda perorangan, nanti di sini akan kita minta kelompok supaya lebih ringan, lebih terjangkau, sehingga bersama-sama Anda punya pengalaman untuk membuat proposal yang baik. Lalu di akhir semester saya menagih saudara-saudara untuk bisa mempublikasikan artikel dalam jurnal ilmiah berdasarkan penelitian yang saudara-saudara lakukan. Ini yang saya maksud keren, karena dalam pandangan kita Unisma hari ini dan hari-hari ke depan, kuliah yang kita lakukan itu sedapat-dapatnya berbasis research. Karena kalau hanya bersifat pengetahuan teoretik, saya kira perkuliahan seperti ini tidak begitu sangat penting, karena kalau hanya pengetahuan sifatnya itu informatif, saudara-saudara sendiri bisa akses ke mesin pencari informasi ya, semacam Google Engine dan lain sebagainya. Jadi supaya pengetahuan-pengetahuan itu aktual di dalam praktek sehari-hari, di praktek dalam kehidupan saudara-saudara, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini, maka kuliah ini dirancang berbasis riset, sehingga nanti aktivitas pembelajaran itu lebih banyak di Anda. Kami bertiga dosen itu memfasilitasi, menyediakan informasi, mendampingi, membantu apa yang bisa dibantukan kepada saudara-saudara untuk menghasilkan sebuah karya yang berupa artikel ilmiah di akhir semester. Nah, secara prosedur, tahapan, meskipun ini tidak sangat ketat, tetapi ini hanya ancangan sehingga saudara-saudara bisa menyesuaikan dari waktu ke waktu kapan Anda berdiskusi sama kawan, memilih topik, mengkaji informasi, lalu menyusun draft proposal, menyiapkan bahan presentasi baik di tengah semester maupun di akhir semester, dan menyiapkan draft artikel jurnal sampai pada memilih jurnal yang relevan, yang sesuai, dan tentu harapannya terjangkau, sehingga pada akhir semester setidaknya saudara-saudara sudah bisa submit, Anda sudah bisa mengirim artikel ilmiah kelompok Anda pada jurnal-jurnal yang sudah kita tentukan, yang sudah kita sepakati. Dengan begitu maka nanti Anda sudah punya pengalaman yang sangat bagus sebelum nanti semester berikutnya Anda akan menyusun skripsi secara individu. Nah, untuk referensi tidak sangat spesifik terhadap satu buku, tetapi intinya ya buku-buku yang terkait dengan pendidikan dan pembelajaran matematik dan buku-buku yang terkait dengan penelitian. Ini hanya salah satu contoh saja. Creswell itu edisi bahasa Indonesianya juga sudah ada. Ini saya kira kalau Anda kesulitan bahasa Inggrisnya, Anda bisa ambil yang bahasa Indonesia, meskipun sebenarnya kalau tantangan hari ini bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang keren yang saya kira saudara-saudara juga harus mengalaminya. Kemudian juga artikel-artikel jurnal nasional, kita berharap jurnal-jurnal terakreditasi ya,
yang kalau dalam sistem kita sekarang menggunakan akreditasi SINTA 1 sampai 4, ya. Ideal kalau bisa 3 dan seterusnya. Tentu sebagai penunjang, meskipun saya kira ini tantangan karena jurnal-jurnal internasional itu semuanya berbahasa Inggris dan Anda harus bekerja 2 kali memahami isinya, kemudian juga modalkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Tetapi karena ini tantangan kita bersama, saya kira kita harus belajar bersama. Kami dosen mendampingi saudara-saudara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sesi pertama ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti kuliah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Kalau Anda perhatikan dari slide pertama sampai slide terakhir ini, sesungguhnya secara tidak langsung dalam jangka pendek ini kita kuliah ini membantu saudara-saudara sekalian untuk menyiapkan penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir dari saudara-saudara. Artinya kalau kuliah Anda di mata kuliah problematik pembelajaran matematika ini bisa Anda lakukan dengan baik di kelompok bekerja efisien, bekerja efektif, saya kira nanti di akhir semester ini Anda masing-masing secara individu sudah punya kapasitas untuk melakukan penelitian-penelitian khususnya untuk skripsi, dan tentu itu yang kita harapkan semua Anda bisa lulus tepat pada waktunya dengan menghasilkan karya ilmiah yang baik. Saya kira itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Kita sehat, tentu harapannya karena memang situasinya masih situasi pandemi, saya berharap kita biasakan pula hidup sehat, menggunakan masker, terutama kalau di luar, bertemu dengan orang, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan standar-standar protokol yang ditetapkan oleh pemerintah kita sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk hidup sehat hari ini dan hari-hari yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.